Terdapat ungkapan menarik yang tentunya telah mafhum. Ad-dunya darul imtihan. Dunia adalah arena ujian. Iman sejati justru berada dalam ujian. Lantas mendidik nurani berbisik sebagaimana sebaik sajak. Hari ini dan esok, langit di luar, langit di dalam, bencana dan keberuntungan sama saja. Pesan moral dari sajak tersebut semestinya yang hadir dalam diri adalah kepasrahan yang tulus. Sebab boleh jadi gelapnya musibah yang datang barangkali dapat memberikan pijar yang lebih terang dalam hidup. Musibah hendaknya ditengarai sebagai jembatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya pahala itu bergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka kaum itu diujinya terlebih dahulu. Maka barang siapa yang ridho mendapatkan ujian itu, maka mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang benci, maka kemurkaan Allah baginya. Seseorang yang dirundung musibah, pada umumnya jiwa dan mental hidupnya menjadi rapuh. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi seorang muslim selain mengembalikan semua peristiwa kepada Allah sebagai sebuah takdir darinya. Sebagaimana ungkapan yang sering kita serukan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secara eksplisit, sesungguhnya Allah telah memberikan terapi khusus bagi mukmin saat ditimpa musibah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk menerima, mengolah dan menyikapi kenyataan secara arif bijaksana. Seorang mukmin sejatinya menyadari bahwa hidup ini dan segalanya adalah hak mutlak Allah. Apa yang dimiliki, baik harta, benda, dan materi apapun, hanyalah hak sekedar meminjam darinya. Itu semua pada saatnya harus dikembalikan kepadanya. Bila semua yang kita miliki bukan milik kita, mengapa kita harus menangisi dan meratapi ketika semuanya lenyap dan hilang dari sisi kehidupan kita? Kedua, sholat. Secara generik berarti berdoa. Tipologi mukmin sejati, ia tidak pernah melepaskan segenap usahanya dengan berdoa yang terangkum indah dalam rangkaian sholat. Melepaskan diri dari belenggu musibah akan terasa indah manakala seseorang memasrahkan segala kehidupannya dalam untaian doa. Sholat adalah serangkaian doa yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat juga merupakan representasi mi'raj seorang mukmin dengan Allah. Salat adalah dialog istimewa dengan Sang Khalik. Melalui salat, seorang mukmin dapat mencurahkan segala keluh kesahnya kepada Sang Pemilik kehidupan dan memohon pertolongannya. Salat juga merupakan sarana memperingan penderitaan manakala beban hidup semakin berat. Di saat manusia dibelenggu rasa cemas, maka salatlah yang membebaskannya. Pun di saat manusia diterpa musibah, maka sholat menjadi sumber tenaga, energi yang akan menguatkan diri dan imannya. Orang yang dapat mengambil hikmah atas semua musibah, maka sejatinya dia adalah manusia yang tercerahkan. Orang mukmin adalah orang yang tidak putus asa saat mendapatkan musibah, pun tidak sombong tatkala mendapatkan anugerah. Tidak melekat pada kebahagiaan, tidak juga menolak pada kesedihan. Persis seperti bunga padma, di air tidak basah, di lumpur tidak kotor.